Anak-anak hebat yang ada di rumah, jumpa lagi dengan Teacher Melda. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya kita menyanyi dulu yuk. Rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Jadi lagu kita ini mengingatkan kita untuk selalu hidup rukun cinta satu sama lainnya. Sekarang kita membaca firman Tuhan. Sama-sama kita baca 1 Samuel 18 ayat yang keempat. 1 Samuel 18 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Jadi Daud dan Yonatan ini berteman baik, mereka sahabatan dan hidup rukun. Kerukunan mereka itu terjadi bukan hanya sampai Daud dan Yonatan saja, tapi sampai ke keturunannya si Yonatan, yaitu Mephiboset. Mephiboset itu adalah keturunannya si Yonatan. Tapi mereka berteman dengan baik. Jadi pelajarannya hari ini kita harus selalu hidup rukun di manapun kita berada. Amin. Ya, demikian kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami belajar firman Tuhan, mengajarkan kami untuk selalu hidup rukun, sama seperti teladan yang diberikan oleh Daud, Yonatan, dan Mephiboset. Terima kasih Tuhan, biar kerukunan daripada Tuhan turun bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, hari ini ambil bukunya. Kita melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu, yaitu belajar dari tokoh Alkitab. Kita sudah belajar tentang Esau dan Yakub. Kita sudah belajar tentang Daud dan Mephiboset. Juga kita udah belajar minggu lalu ya. Jadi Esau dan Yakub itu saudara kembar tetapi berbeda. Esau lahir lebih dahulu, baru Yakub badannya berbulu, si Esau berbulu sedangkan si Yakub tidak. Jadi ada banyak perbedaan dan persamaan mereka. Daud dan Mephiboset juga mereka melakukan kerukunan. Dengan cara apa? Tadi kita sudah singgung. Daud itu siapa? Mephiboset itu siapa? Mephiboset itu anaknya Yonatan. Yonatan itu sahabatnya si Daud. Sekarang kita akan belajar tentang persahabatannya Barnabas dan Paulus. Tertulis di Kisah Para Rasul 9 ayat 11, 19 sampai 30. Nanti kalian boleh baca di rumah ya. Saulus tadinya hendak pergi ke Damsyik. Jadi ceritanya dia mau pergi ke Damsyik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Kayak kita kalau lihat matahari tiba-tiba silau ya. Cahaya itu mengelilingnya. Saulus tiba-tiba roboh ke tanah. Dia tergeletak karena sinar matahari tadi itu. Semua orang yang bersama Saulus mendengar suara. Dia berkata demikian, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu adalah suaranya Tuhan Yesus. Semua orang termangguk-mangguk gitu ya, gini kepalanya. Mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat orangnya. Mereka hanya mendengar, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya umatku, katanya ya. Saulus bangun dan berdiri. Ia membuka matanya tapi ia tidak bisa melihat. Dia bingung, loh udah terbuka kok aku gak bisa lihat. Itu tadi suara siapa? Dia panggil-panggil mungkin temannya. Ternyata dia buta gara-gara melihat sinar tadi. Kemudian mereka membawanya ke Damsyik. 3 hari ia tidak makan dan tidak minum. Apa yang terjadi? Saulus memang telah menganiaya pengikut Yesus. Jadi Saulus itu jahat. Dia setiap kali bertemu dengan pengikut Yesus akan dianiaya, akan dihajar sama dia. Banyak orang percaya takut terhadapnya. Kenapa? Karena sering dianiaya. Namun Tuhan mengutus Ananias untuk pergi menjumpai Saulus. Jadi Tuhan menyuruh Ananias untuk bertemu dengan Saulus. Jadi pada waktu itu selaput di matanya Saulus itu gugur sehingga dapat melihat lagi. Akhirnya ada selaput tiba-tiba jatuh, lalu dia bisa melihat lagi, lalu dia dibaptis. Saulus setelah dibaptis dipenuhi oleh Roh Kudus. Ia memberitakan Yesus kepada orang banyak. Setiba di Yerusalem, Saulus hendak bergabung dengan murid-murid Yesus, namun mereka masih takut terhadapnya karena tadinya Saulus itu kan orang jahat. Tentunya orang takut ketemu dengan dia, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus belum percaya bahwa Saulus telah menjadi murid.
Namun Barnabas menerimanya. Ia membawa Yesus kepada para rasul dan menceritakan. Jadi diceritakannya pengalaman Saulus itu tadinya seperti apa. Barnabas membawa Saulus ke Antiokhia. Mereka tinggal di sana selama 1 tahun. Mereka mengajar banyak orang di Antiokhia. Murid-murid pertama disebut Kristen. Jadi disitulah yang disebut dengan murid-murid Kristen pertama kali di Antiokhia. Pada akhirnya Barnabas dan Saulus bersama-sama diutus menjadi pemberita Injil. Mereka injili dari satu tempat ke tempat yang lain. Barnabas membimbing Saulus. Mereka melakukan banyak perjalanan. Kemudian Saulus disebut Paulus. Ia menjadi rasul yang giat memberitakan Injil. Mereka pernah berselisih paham, pernah marahan gitu ya. Tapi Barnabas berhati lembut. Walaupun Saulus kasar, tapi Barnabas lembut. Sedangkan Paulus itu berjiwa pemberani. Meskipun demikian, keduanya terus saling menolong, saling menopang satu dengan yang lainnya dalam pelayanan, sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus. Mereka berhasil ya menyampaikan firman Tuhan dan banyak orang percaya kepada Yesus. Pernahkah teman-teman tidak mau bermain denganmu? Pernah nggak kamu dijauhi teman-temanmu? Perasaanmu kayak mana? Sakit atau happy? Tentunya gak enak ya. Tentu kamu merasa kesel dan kesepian. Kenapa sih dia gak mau temenin aku gitu ya. Apa yang akan kamu lakukan jika ada temanmu yang selalu bersendirian? Kalau dia tidak punya teman, sebaliknya apa yang kamu lakukan? Dia dijauhi teman-teman yang lain. Apakah kamu ikut menjauhinya atau malah kamu akan mengajak dia berteman? Tentunya ajaran Tuhan mengatakan kita harus mengajaknya berteman. Kamu dapat memilih menjadi teman yang baik seperti Ananias dan mendoakan Saulus. Seperti Barnabas yang berhati baik, kamu bisa jadi seperti mereka. Atau bermainlah dengan semua teman tanpa membeda-bedakan orang. Terimalah mereka dengan baik. Membenci teman berarti membenci Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah membenci orang lain. Menyayangi teman sama artinya menyayangi Tuhan. Jadi apapun yang kau perbuat kepada orang lain, kamu juga sedang perbuat kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau orang lain jahat sama kita harus saling memaafkan. Kalau teman minta maaf harus dimaafkan. Maafkanlah temanmu kalau ia berbuat salah. Maka Tuhan Yesus pun akan mengampunimu. Kalau kamu gak mengampuni orang lain, Tuhan Yesus tidak akan mengampuni dosamu. Ya, itu cerita tentang Barnabas dan Saulus. Selanjutnya, teladan Tuhan Yesus. Nanti ada di Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Seluruh kehidupan Tuhan Yesus dapat kamu baca di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun, khusus saat ini kamu dapat membaca ayat Alkitab yang tertera di subjudul. Contohnya nih, Yesus adalah guru besar untuk murid-muridnya. Ia adalah Mesias. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ia melakukan banyak mujizat. Apalagi, ia menyembuhkan orang sakit. Seperti apa? Yang buta jadi melihat, yang pimpang jadi berjalan, yang lumpuh jadi berjalan dan melompat, yang sakit kusta menjadi tahir dan sembuh. Sakit apapun dapat disembuhkan sama Tuhan Yesus. Yesus adalah tabib yang ajaib, dokter dari segala dokter. Yesus juga membangkitkan orang mati. Orang mati itu bisa dibangkitkan Yesus. Orang muda Nain dan Lazarus, orang-orang yang dibangkitkan Yesus karena mati. Murid-murid menghormati Yesus. Meskipun demikian, Yesus tidak minta dilayani. Jadi Yesus itu memiliki roh kerendahan hati. Sebelum hari raya Paskah dimulai, ketika mereka sedang makan malam bersama, Yesus melakukan tindakan yang tidak disangka-sangka. Apakah itu? Demikian firman Tuhan, Tica Melda baca. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi atau baki ya, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yesus menunjukkan kerendahan hatinya. Dia tidak mau dilayani, dia melayani murid-muridnya. Dia ambil air di dalam baskom, terus diambil kain sarung tangan itu, lalu dibersihkan kaki murid-muridnya satu persatu, seperti gambar yang ada di buku ya sayang. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Itulah kehebatan Tuhan kita. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya untuk memberi mereka
teladan. Jadi Tuhan Yesus membasuh supaya murid-muridnya itu tahu kalau Tuhan Yesus itu memberikan teladan yang baik dan mereka harus meneruskan teladan itu kepada orang lain. Ia menginginkan murid-muridnya saling melayani satu dengan yang lainnya, bersikap rendah hati satu sama lainnya, nggak boleh ngebosi, nggak boleh sok bos. Apa-apa, tolong ambilkan gitu ya, nggak boleh. Kita juga harus merendahkan diri, harus rendah hati kayak Tuhan Yesus, rela menyeka kain kaki, saya kaki murid-muridnya. Jadi harus tetap rendah hati satu dengan yang lainnya. Untuk pelajaran hari ini selesai. Nanti kalian baca-baca lagi halaman 99 itu Barnabas dan Paulus, kisahnya bagaimana. Terus ada teladan Tuhan Yesus. Untuk tugasnya nanti anak-anak baca nih, ada halaman 101 dan 102 ya. Perhatikan gambar 12.6 yang ini. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Tuliskan. Pelajaran berharga dari Yesus adalah apa yang kamu pelajari dari sini. Kamu boleh garis bawahi atau kamu boleh lingkari. Selanjutnya yang di sebelah, apa saja perilaku yang berlawan dengan teladan Tuhan Yesus? Rendah hati lawan katanya apa? Rela melayani lawan katanya apa? Mengasihi lawan katanya apa? Menerima seorang lawan katanya apa? Nanti ini kamu jawab sampai 102 sampai selesai. Oke, bisa ya nanti jawab. Foto kirim ke Teacher Melda. Sayang, demikian pembelajaran kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar. Terima kasih buat teladan yang diberikan oleh tokoh-tokoh Alkitab tentang Barnabas dan Saulus berubah menjadi Paulus. Juga teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kerendahan hati. Ajar kami untuk selalu belajar melayani orang lain, bukan pengen dilayani terus. Terima kasih, berkati semua anak-anak di rumah, hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan mereka akan tetap semangat di rumah. Berkati papa mama mereka, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.